Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ariska Fajar dengan NIM 2021070449. Saya prodi PGSD semester 4. Nah, teman-teman, adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi belajar yang dibimbing langsung oleh Bapak Anggi Tri Cahyadi MKes. Teman-teman, adapun yang akan dibahas dalam video ini yaitu tentang gangguan motivasi dan kehilangan minat terhadap tugas belajar dari siswa. Nah, teman-teman, adapun masalah motivasi belajar, yang pertama itu ketidakjelasan dalam tujuan. Nah, di sini siswa mungkin kehilangan motivasi jika mereka tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak tahu mengapa mereka belajar, teman-teman. Tanpa tujuan yang jelas, mereka mungkin merasa tidak termotivasi untuk bekerja keras atau menghadapi tantangan. Nah, kemudian yang kedua, masalah motivasi belajar. Yang kedua, kurangnya minat terhadap materi pembelajaran. Jadi, jika siswa merasa bahwa materi pembelajaran yang diajarkan tidak menarik atau tidak relevan bagi mereka, mereka mungkin kurang termotivasi untuk belajar. Minat yang rendah terhadap materi dapat menghambat motivasi mereka untuk menggali lebih dalam dan mempelajari lagi dengan giat, teman-teman. Kemudian masalah motivasi belajar yang ketiga yaitu kurangnya tantangan. Nah, siswa yang merasa bahwa tugas dan aktivitas pembelajaran terlalu mudah atau monoton mungkin kehilangan motivasi. Ketika siswa tidak merasa ditantang, mereka mungkin merasa bosan atau merasa bahwa belajar tidak lagi berarti bagi mereka. Dan juga kemudian yang keempat, teman-teman, masalah motivasi belajar yang keempat yaitu rasa putus asa atau kegagalan. Jadi ketika siswa menghadapi kesulitan dalam memahami materi atau mencapai hasil yang diharapkan, mereka mungkin merasa putus asa atau kehilangan motivasi. Rasa takut atau kegagalan atau merasa tertinggal dibandingkan dengan teman-teman sekelas juga dapat mempengaruhi motivasi belajar mereka, teman-teman. Kemudian kita memasuki masalah motivasi belajar yang kelima, yaitu gangguan eksternal. Nah, faktor-faktor eksternal seperti gangguan dari lingkungan sekitar, media sosial, permasalahan keluarga atau masalah pribadi itu dapat mengganggu motivasi belajar siswa. Jika siswa teralihkan oleh masalah di luar lingkungan belajar, mereka mungkin kesulitan memusatkan perhatian dan energi pada tugas-tugas akademik, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang hal apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar, teman-teman. Nah, teman-teman, adapun yang pertama yaitu relevansi materi. Nah, siswa itu cenderung lebih termotivasi jika mereka melihat relevansi dan nilai materi pelajaran terhadap kehidupan mereka. Ketika siswa memahami bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau masa depan mereka, motivasi mereka itu akan cenderung meningkat, teman-teman. Kemudian lingkungan belajar yang mendukung. Nah, lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan mendukung dapat mempengaruhi motivasi siswa karena faktor seperti keamanan, kerjasama, dukungan sosial, dan hubungan yang baik antara siswa dan guru dapat meningkatkan motivasi belajar mereka, teman-teman. Nah, adapun yang ketiga yaitu tantangan yang sesuai. Siswa itu cenderung lebih termotivasi ketika mereka dihadapkan pada tantangan yang sesuai dengan tingkat keterampilan dan kemampuan mereka. Tantangan yang cukup menantang dapat memicu rasa ingin tahu dan dorongan untuk mencapai tujuan. Sementara tugas yang terlalu mudah atau terlalu sulit dapat mengurangi motivasi dari siswa atau peserta didik. Nah, kemudian yang keempat yaitu penguatan dan umpan balik positif. Nah, penguatan positif seperti pujian, penghargaan, atau pengakuan atas prestasi dapat meningkatkan motivasi siswa. Umpan balik yang konstruktif
dan terarah, membantu siswa memahami kemajuan mereka dan memberikan dorongan untuk terus berkembang biak. Kemudian yang kelima yaitu memberikan siswa kesempatan untuk memiliki kontrol atas pembelajaran mereka. Kemudian yang kelima yaitu kemandirian dan otonomi. Memberikan siswa kesempatan untuk memiliki kontrol atas pembelajaran mereka, membuat keputusan dan mengatur waktu dapat meningkatkan motivasi belajar mereka, teman-teman. Rasa kemandirian dan otonomi membantu siswa merasa memiliki tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kemudian yang keenam yaitu hubungan guru siswa yang positif. Hubungan yang positif antara guru dan siswa dapat memiliki dampak signifikan pada motivasi belajar. Nah, guru yang menginspirasi, mendukung, dan membangun hubungan yang empatik dengan siswa cenderung meningkatkan motivasi siswa. Itu sangat jelas sekali, teman-teman. Nah, itulah video singkat dari saya. Adapun kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya itu datang dari saya pribadi dan sedikit dari saya. Jadilah manusia yang berkualitas. Jika tidak mampu memberikan manfaat, setidaknya jangan membawa mudarat. Jika tidak mampu memberikan syafaat, maka jadilah pengingat. Jika tidak ada amal jariah, jangan menanam dosa jariah. Rutinkan kebaikan sederhana, teman-teman, walaupun sebesar biji zarah. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.